Baik jemaah, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu memutuskan hubungan dengan seorang muslim lebih dari 3 hari tanpa sebab yang syar'i. Iya. Jemaah rahimakallah. Iya. Jadi di antara taktik syaitan adalah menyebabkan putusnya hubungan antara kaum muslimin dengan berbagai sebabnya. Ada yang disebabkan oleh masalah dunia, ada yang disebabkan oleh masalah agama, atau yang disebabkan oleh masalah-masalah lainnya. Iya. Jadi banyak hal yang menyebabkan putusnya persaudaraan seorang muslim, sehingga tidak terjadi lagi yang namanya hubungan silaturahmi antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Akan tetapi jamaah, kalau hubungannya itu putus karena alasan yang syar'i ya thayyib, kita katakan ya itu boleh-boleh saja. Akan tetapi ada sebagian saudara kita yang memutuskan hubungan mereka tanpa alasan yang syar'i, sehingga mereka tidak bertegur sapa, padahal mereka adalah sesama muslim. Nah, insya Allah kita akan membahas masalah ini, yaitu ya, memutuskan hubungan dengan seorang muslim lebih dari 3 hari tanpa sebab yang syar'i. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatu fa-aslihu baina akhawaykum." Ya. Sesungguhnya kaum muslimin itu bersaudara. Oleh karena itu, berupayalah memperbaiki hubungan antara kedua saudara kalian. Al-Hujurat ayat 10. Maka di sini Allah menyebutkan bahwasanya setiap muslim adalah bersaudara, meskipun tidak ada ikatan darah. Akan tetapi jamaah kita diikat dengan satu ikatan yang kuat. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Janganlah kalian bercerai-berai. Ya. Karena Allah perintahkan kita untuk berpegang teguh kepada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Maka tali agama Allah ini adalah ikatan yang terkuat. Agama adalah ikatan terkuat setelah persaudaraan atau ikatan sedarah. Maka jamaah, ketika seseorang tidak mempunyai ikatan sedarah dengan kaum muslimin yang lain, tapi ingatlah, paling tidak dia memiliki ikatan yang lebih kuat mengikat daripada ikatan darah, yaitu ikatan agama. Ya. Kemudian jamaah rahimakallah, ada sebagian saudara kita yang memutuskan persaudaraan tanpa ada udzur yang syar'i. Bahkan mereka tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam telah mengancam dengan ancaman yang sangat besar jamaah. Iya. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? La yahillu muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalasa. Faman hajara fawqa thalasa fama tadakhala an-nar. Seorang muslim tidak boleh mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Iya, maka barang siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari dan dia mati dalam kondisi itu, kata Nabi, maka dia masuk neraka. Subhanallah jamaah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Maka jamaah, ini adalah sebuah ancaman yang begitu besar. Orang yang memutuskan tali silaturahmi, kemudian dia tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari, maka dia diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ancaman yang sangat berat jamaah. Makanya setiap muslim ketika dia bersengketa dengan muslim yang lainnya, baik itu dalam perkara apapun, maka hendaknya dia bertegur sapa sebelum habis masa 3 hari itu. Jika tidak, kata Nabi, kalau dia wafat sebelum mereka bertegur sapa, setelah lepas dari 3 hari, maka mereka diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tabiat manusia hanya kalau misalnya dia bermusuhan, maka hanya 3 hari saja tabiatnya. Normalnya manusia kalau bermusuhan itu adalah 3 hari, kemudian hari keempatnya mungkin sudah hilang rasa bibit-bibit permusuhan. Akan tetapi jika permusuhan itu sudah lebih dari 3 hari, masuk ke 4 hari dan seterusnya, kata Nabi, kalau wafat dalam kondisi seperti itu, maka dia diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, tadi jemaah, apabila kita mendiamkan saudara kita karena
pertikaian lebih dari 3 hari. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hajaru akhahu sanatan fahuwa kasafki damihi." Barang siapa yang mendiamkan saudaranya, selama 1 tahun, yang tadi 3 hari, yang ini 1 tahun, maka seolah-olah ia menumpahkan darahnya atau membunuhnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, jamaah. Maka jamaah, 3 hari kita bermusuhan, di hari keempat kita masih bermusuhan, maka diancam dengan neraka oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian jika kita memusuhi mereka sampai 1 tahun, maka seolah-olah kita telah menumpahkan darahnya atau membunuhnya. Sebuah konsekuensi yang besar, jamaah, apabila kita memusuhi saudara kita lebih dari 3 hari, apalagi sampai setahun, maka ancamannya itu lebih besar, jamaah. Karena apa, jamaah? Ketika kaum muslimin berada di dalam pertikaian, maka mereka cenderung akan saling berselisih, bermusuhan, kemudian bahkan ada sampai yang membunuh saudaranya. Jamaah, membunuh kaum muslimin tanpa ada uzur syar'i itu sangat terlarang. Maka dia akan mendapatkan 3 dosa. 1 dosa mungkin ia akan dimaafkan, itu dosanya kepada Allah. Kedua, dosanya kepada yang dibunuh. Dan belum tentu yang dibunuh itu memaafkan yang si pembunuh. Kemudian dosa pembunuh kepada keluarga yang dibunuh, belum tentu keluarganya memaafkan si pembunuh. Maka dia memiliki 3 dosa. 1 dosa mungkin dimaafkan dan 2 dosa mungkin tidak akan dimaafkan. Makanya jamaah, kalau terjadi pertikaian, maka selesaikanlah dengan kepala dingin. Jangan sampai hanya karena masalah yang sepele kita tidak bertemu sapa, tidak bermuka manis dengan saudara kita sesama muslim. Padahal kata Nabi, setiap muslim itu seperti sebuah bangunan, yang apabila sisi lainnya itu merasakan sakit seperti tubuh, yang apabila sisi lain merasa sakit, maka yang lainnya akan merasakan sakit. Makanya jamaah, ini adalah perkara yang harus diperhatikan. Jangan sampai seorang muslim terjatuh di dalam perkara ini, yaitu memusuhi saudaranya tanpa udzur yang syar'i lebih dari 3 hari. Kemudian jamaah, orang yang memutuskan hubungan di antara kaum muslimin, dia juga terhalang dari mendapat ampunan Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Catatan amalan manusia itu diajukan 2 kali dalam seminggu, yaitu hari Senin dan hari Kamis. Maka diampuni bagi hamba yang mukmin, kecuali hamba yang dia dengan saudaranya ada permusuhan atau pertikaian. Maka dikatakan kepadanya, tinggalkan atau undurkan 2 orang ini sampai keduanya berbaikan. Maka setiap 2 hari di dalam seminggu, yaitu hari Senin dan Kamis, amalan manusia itu akan dinaikkan, dan dosa-dosanya akan diampuni. Tapi khusus untuk 2 orang ini, atau siapapun yang berada di dalam pertikaian dan permusuhan, dan mereka tidak saling bertemu sapa, bahkan saling bermuka masam jika bertemu, maka Allah Azza wa Jalla katakan tahan amalan mereka dan dosanya jangan diampuni dulu sampai mereka kembali berbaikan. Subhanallah, bukankah ini sebuah kerugian jamaah? Ini merupakan sebuah kerugian. Kemudian jamaah rahimakallah. Kemudian jamaah, jika di antara 2 orang yang bermusuhan bertikai ini bertobat, kemudian jika misalnya kita ingin meminta maaf tapi dia tidak memaafkan kita, bagaimana jamaah? Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Seorang mukmin tidak boleh mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Apabila mereka bertemu, yang satu berpaling dan yang lainnya berpaling, dan yang terbaik di antara mereka adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Makanya jamaah, jika kita ingin meminta maaf dengan saudara kita, maka kita bisa mulai dengan mengucapkan salam kepada mereka. Kemudian jika mereka itu tidak memaafkan kita, maka insya Allah dosa kita akan Allah Azza wa Jalla ampuni. Tapi dosa orang yang belum memaafkan kita, maka itu adalah tanggungannya jamaah. Makanya jamaah, jangan sampai kita
menjadikan permusuhan ini sebagai salah satu sarana di dalam menyalurkan emosi. Karena akibat yang akan diterima itu sangat besar jamaah. Bisa jadi di antara kaum muslimin terjadi perpecahan, sehingga terjadi permusuhan yang berakhir dengan pertumpahan darah. Tentu pertumpahan darah itu sangat tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu sangat dilarang di dalam syariat, ya. Tapi jamaah, kita diperbolehkan menjauhi saudara kita atau ya tidak bertegur sapa dengannya lebih dari 3 hari atau kurang dari 3 hari karena ada udzur yang syar'i. Tadi sebab yang tidak syar'i. Sebab yang tidak syar'i di sini adalah karena masalah dunia. Kalau masalah dunia, maka kita tidak boleh bertegur sapa. Kalau pertikaian itu disebabkan oleh masalah dunia, maka kita tidak boleh ya, tidak bertegur sapa, tidak boleh sampai bertikai lebih dari 3 hari. Tapi jamaah, ada kalanya kita boleh tidak bertegur sapa dengan saudara kita lebih dari 3 hari atau kurang dari 3 hari, yaitu dalam masalah perkara agama. Iya. Kalau misalnya dia yang meninggalkan sholat atau melakukan perbuatan syirik atau mencela syariat Islam, maka kita boleh mendiamkannya sebagai bentuk hukuman kepada mereka. Iya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dilakukan oleh para sahabat Nabi, dilakukan oleh istri-istri mereka kepada 3 orang sahabat Nabi yang tidak ikut perang Tabuk, yaitu mereka Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Mararah bin Rabi'. Iya. Mereka diboikot oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka, ya, salam mereka tidak dijawab. Bahkan mereka sampai sedih jamaah. Iya. Kisah mereka ya sudah dikisahkan di dalam ya, peristiwa perang Tabuk. Mereka meninggalkan perang Tabuk, meninggalkan ajakan Nabi karena bukan ada uzur yang syar'i. Maka Nabi memboikot mereka karena maksiat yang mereka lakukan. Iya. Apa kata At-Tabari? Kisah Ka'ab bin Malik ya, menjadi dalil pokok dalam hajar atau boikot kepada pelaku maksiat. Kisah ini menunjukkan bahwasanya kita boleh ya, tidak bertegur sapa, bahkan memboikot ahli maksiat dengan tujuan agar mereka kembali kepada jalan kebenaran. Ya. Kemudian Waliyudid al-Iraqi, ya, lahir tahun 762 dan wafat tahun 826, seorang ahli fiqih dalam madhab Syafi'i. Beliau mengatakan, ya, lahirnya dalam hadis di atas, yaitu kisah pemboikotan 3 sahabat Nabi yang tidak ikut perang Tabuk, berlaku untuk boikot yang muncul karena marah dalam masalah yang mubah dan tidak ada kaitannya dengan agama. Adapun boikot karena masalah agama seperti karena maksiat atau bid'ah tidak terlarang. Rasulullah memerintahkan untuk memboikot Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Mararah bin Rabi'. Maka kalau misalnya kita memboikot dalam masalah agama karena mereka melakukan kemaksiatan agar mereka kembali kepada kebenaran, maka itu tidak ada masalah. Tapi jamaah, jika boikot yang kita lakukan karena kemaksiatan mereka dan itu menyebabkan lebih parah lagi, bahkan lebih menenggelamkan mereka ke dalam kemaksiatan, maka ya kita mendekati mereka lebih utama dalam rangka menasihati mereka atau mendakwahi mereka. Maka itu lebih utama ya daripada kita memboikotnya dan membiarkan mereka lebih jatuh lagi ke dalam kemaksiatan. Ya. Makanya jamaah, dalam masalah ini ya, hendaknya kita berhati-hati. Hendaknya kita selalu bertegur sapa dengan saudara kita sesama muslim. Karena muslim itu adalah saudara. Dan kita tidak diperkenankan bermusuhan. Iya, karena itu akan menyebabkan perpecahan di antara kaum muslimin yang berakhir dengan pertumpahan darah. Bahkan kata Nabi diancam dengan ancaman neraka. Subhanallah jamaah. Hendaknya setiap muslim ya, hendaknya menghindari setiap pertikaian, menghindari setiap perselisihan agar tercipta hidup kondusif dan persatuan yang kuat di antara kaum muslimin. Maka hendaknya setiap muslim memperhatikan masalah ini. Jangan sampai dia terjatuh ke dalam dalam masalah ini, yaitu apa? Memutuskan hubungan ya dengan seorang muslim lebih dari 3 hari tanpa alasan yang syar'i, yaitu dalam perkara dunia. Adapun dalam perkara agama maka tergantung. Jika dia melakukan kemaksiatan kemudian kita boikot, kemudian akhirnya mereka kembali ke jalan kebenaran, maka itu baik. Akan tetapi jika kita boikot mereka karena kemaksiatan mereka, tapi mereka terjatuh ke dalam kemaksiatan mereka,
maka lebih baik kita mendekati mereka dan mendakwahi mereka sehingga mereka kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.